Oke, halo teman-teman, kembali lagi di cara-cara. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uh, running data penelitian kuantitatif khususnya untuk statistik deskriptifnya. Oke, langsung aja kita menuju step pertamanya. Yang pertama mungkin teman-teman ya pastinya teman-teman siapkan datanya dulu di Excel yang udah di nama yang kayak gini ya. Selanjutnya kita menuju ke program atau softwarenya. Di sini aku pakai Evis 10. Nah, teman-teman untuk yang belum punya Evis 10 juga bisa pakai Evis 9. Nggak terlalu beda jauh sih. Bahkan perbedaannya malah yang sedikit, persamaan yang banyak. Nah, ini udah tertampil. Jadi kita langsung aja ke create a new visual profile. Nah, di sini ada tampilan yang pertama, profile structure. Tipe itu adalah tipe ini. Tipe pengolahan ataupun lembaran yang ingin kita olah datanya. Ini ada unstructured, artinya adalah untuk data-data yang tidak terstruktur, kayak data-data penelitian observatif ya, misalnya yang melibatkan ini kuesioner gitu ya, kayak data-data primer. Nah, untuk date ini adalah data-data sekunder, biasanya dia untuk data time series. Kemudian untuk balance panel adalah untuk data panel atau data gabungan antara data time series dan juga cross section. Nah, di sini karena data aku tipenya time series, jadi aku pilih yang date. Kemudian untuk frekuensi sini adalah range atau rentang waktu. Di sini karena punya aku tahunan, jadi aku pakai yang annual. Nah, kemudian kita pilih untuk start dan juga end date-nya. Startnya punya aku 2011. Ini sebagai contoh cuma sedikit. Kemudian end date-nya 2019. Terus klik OK. Nah, di sini udah tertampil. Selanjutnya untuk memasukkan file-file tadi atau data-data tadi ini yang di Excel, kita buat lembaran baru selain tab ini. Ada dua cara. Yang pertama bisa dilakukan oleh teman-teman satu-satu, maksudnya buat ini kotak-kotak variabel independennya itu satu-satu. Yang kedua adalah secara cepat atau semuanya udah tertampil gitu. Untuk cara satu-satunya itu nih kita ke objek, terus new object, pilih series. Nah, misalkan sini X1 ya, klik OK. Ini satu, misalkan variabel independen teman-teman ada 4, berarti tinggal Ctrl C terus Ctrl V diganti namanya jadi X2, X3, X4. Nah, ini aku kasih contoh dulu. Klik kanan atau Ctrl C Ctrl V, copy terus paste. Ini bisa diganti X2 dan seterusnya. Ini kita hapus dulu karena aku akan memberikan contoh atau opsi yang kedua cara cepat. Di sini teman-teman klik tombol quick atau opsi quick ini, terus empty group atau edit series. Nah, di sini udah tertampil tahun observasinya 2011 sampai dengan 2019. Kita menuju ke Excel-nya. Kita copy datanya. Sini aku pakai cuma sampai sini aja. Nah, ini ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Jadi kita klik kanan, terus copy, kita paste ke sini. Oke, nah ini udah ada. Selanjutnya kita baru melakukan runningnya. Nah, untuk melakukan run itu kita menuju ke menu prop, terus make equation. Nah, di sini ada tampilan persamaan gitu ya. Nah, persamaan ini teman-teman untuk C-nya ini dipindah ke sebelah Y-nya. Nah, maksudnya adalah cara bacanya itu Y berpengaruh terhadap variabel-variabel independen ini. Y ini variabel dependennya.
Untuk metodenya kita pakai least square ya, umum digunakan untuk regresi. Terus kita klik OK. Nah, ini udah tertampil statistik deskriptifnya. Di sini ada variabel, koefisien atau nilai dari betanya kalau di persamaan, terus standar errornya di persamaan paling akhir tadi, bukan tadi sih, nanti setelah ini, terus nilai t statistiknya dan juga probabilitasnya. Oke, kita coba sedikit interpretasikan. Nah, ini tadi yang udah aku ini ya, sama aja kok nilainya, udah aku paste. Jadi untuk memindah ini ke sini dari views ke dokumen, tinggal klik Ctrl A, Ctrl C, terus Ctrl V gitu aja. Oke. Nih, ini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama adalah asumsi untuk variabel independen itu 1%. Jadi untuk nanti pembacaan secara parsialnya atau sendiri-sendirinya itu diasumsikan dia itu naik 1%. Nah, terus variabel lainnya itu diasumsikan konstan atau tetap atau ceteris paribus gitu ya. Terus untuk B0 atau nilai koefisiennya ini diasumsikan semua variabel tidak berubah. Artinya adalah ketika kita membaca yang paling atas ini, nanti nilainya ini dikatakan segini, nilai dari y-nya, dengan asumsi variabel independennya ini tidak berubah atau tidak naik, tidak turun gitu. Terus yang catatan ketiga itu, jika probabilitas kurang dari 0,5 maka signifikan. Nah, ini catatan umum ya untuk teman-teman yang menggunakan tingkat signifikansi 5%. Biasanya kan juga ada yang 10%, tergantung dari tingkat signifikansi dari yang teman-teman gunakan. Oke, kita menuju ke persamaannya. Ini persamaan ekonominya, Y sama dengan A plus beta X plus E. Beta X-nya ini yang perlu kita sorot adalah nilai dari variabel-variabel kita. Kalau ada 4, berarti nanti variabel beta X-nya ada 4, beta X1, 2, 3, dan 4. Plus error yang nilai ini tadi. Itu ya. Y ini independen, A ini adalah koefisien dari ini tadi. Nah ini untuk persamaan keseluruhannya. Jadi udah aku catat juga. Nah untuk yang minus terus minus, untuk yang plus terus plus gitu ya. Y sama dengan minus 2061 minus 1 titik 0,5. Ini untuk S1 dan seterusnya ya. Dan seterusnya, maksudnya ini S2. Ini tidak perlu ditulis, cuman buat ini aja sih, buat lebih biar jelas saja. Ini S3, nilai koefisien dari S3, dan ini nilai koefisien dari S4. Oke, sekarang kita menuju ke koefisien secara parsial. Oke, untuk beta nolnya itu tadi yang 20 nih, koefisien beta nolnya 20. Nah, cara bacanya adalah yang pertama ini, apabila ini tadi, apabila variabel independen tidak mengalami perubahan atau tidak naik, tidak turun, maka variabel dependen mengalami penurunan karena dia minus, penurunan sebesar minus 20,61 bla bla bla, segini ya. Dengan nilai koefisien segitu. Nah, asumsinya adalah semua variabel independen tetap atau tidak berubah atau ceteris paribus. Kemudian selanjutnya kita menuju ke koefisien parsial variabel independennya. Nah, di sini ada 2 minus untuk X1 dan X2 dan juga 2 plus untuk S3, S4. Mulai ke yang pertama dulu ya. Jadi untuk variabel yang pertama X1 itu minus, berarti bacanya adalah jika variabel independen X1 ini, jika variabel X1 menurun, jika variabel independen naik sebesar 1%, maka
variabel dependent mengalami penurunan sebesar minus 1,05. Nah, jadi ini koefisien dari variabel independennya apabila variabel dependennya ini mengalami penaikan dengan asumsi 1% tadi. Yang lainnya tetap. Begitupun selanjutnya. Ini masih sama dengan X1 karena masih sama-sama minus. Nah, untuk yang B3 dan B4 karena dia plus, berarti bacanya adalah ketika variabel independen naik, variabel X3 ini naik sebesar 1%, maka variabel dependen atau variabel Y mengalami kenaikan karena dia plus sebesar 7,8 bla bla bla. Begitu juga dengan X4 karena dia plus. Nah, itu untuk persamaan secara parsialnya. Terus kembali lagi ke sini. Nah, kalau kita baca di sini itu misalkan X1 ya. X1 kalau baca secara ininya ya, hipotesisnya. X1 berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena dia lebih dari 0,05 terhadap variabel Y atau independen. Nah, karena ini sama jadi bacanya sama. Kemudian yang X3 S4 berpengaruh positif dan tidak signifikan ya karena 0,13 terhadap variabel Y. Itu juga dengan X4. Nah, itu untuk koefisien secara parsialnya. Kemudian uji koefisien determinasi. Ini atau R-square ya. Teman-teman yang semester akhir pasti tahu juga ini. Nah, uji ini adalah digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variabel dependen. Gitu ya. Nah, catatannya pada interpretasi dilihat dari nilai R-square-nya. Bisa juga dilihat dengan nilai just R-square-nya. Ini untuk mengatasi adanya gini ya, lebih ke multikoliniaritas atau lebih lebih spesifik lah gitu. Terus jika nilai dari R-square di atas 50%, maka itu udah termasuk baik, tapi jangan sampai lebih dari 99 atau 100% gitu. Kurang baik karena kemungkinan besar terhadap regresi langsung dan juga data cenderung bias. Nah, ini data yang kemarin. Ini nilainya. Oke, kita lihat nilai R-square-nya. Bisa juga pakai just R-square, tapi di sini kita coba pakai yang R-square. Oke, nilai dari R-square-nya ini 0,93. Oh, kisaran 93% gitu ya. Nah, ini kan kurang dari 100 ya. Kurang dari 99. Lebih dari 50%. Artinya variabel independen Y dapat menjelaskan hubungan atau variasi dari variabel independen, yaitu X1, S2, S3, dan S4 kalau di sini tergantung dari jumlah variabel independennya sebesar ini tadi 0,93 sekitar 93% gitu ya. Ini ya gitulah pokoknya. Kemudian terdapat faktor lain yang menjelaskan di luar model sebesar, nah jadi 93%-nya ini faktor internal yang bisa internal dalam model itu yang menjelaskan hubungan antar variabelnya itu antara variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, untuk variabel lain yang di luar model, yang menjelaskan di luar model itu sebesar 93% dikurangi 100% dikurangi 93% berarti tinggal
sekitar 7% gitu ya, 7%. Nah itu untuk koefisien determinasi. Kemudian yang terakhir adalah uji simultan. Jadi ada uji parsial, ini uji simultan atau uji variabel independen itu terhadap variabel dependen secara bersama-sama, apakah dia berpengaruh gitu, maksudnya bisa mempengaruhi secara bersama-sama atau enggak. Nah, tingkat signifikansi masih 0,05 ya. Kita lihat dari nilai probabilitas statistik. Nah, di sini 0,01. Berarti kurang dari 0,5. Oke. Patokan interpretasi uji F adalah F statistik. Jika kurang dari nilai alfa maka positif atau simultan. Karena dia tadi kita lihat 0,01 kurang dari nilai alfa, maka secara bersama-sama variabel independen S1, S2, S3, S4 berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap variabel Y. Oke. Jadi itu beberapa penjelasan yang dapat aku sampaikan, teman-teman. Next video kita akan bahas lagi step by step, tentunya perlahan-lahan aja. Ini satu yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya yang masih dalam mengerjakan tugas akhir atau skripsi ya. Jadi mungkin itu aja. Apabila ada saran, kritik, komen, dan lainnya yang berkaitan dengan untuk perbaikan, misalkan ada kekeliruan dari aku, mohon maaf. Apabila ada kekeliruan bisa disampaikan oleh komentar ataupun media sosial yang sudah aku terakhir. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Sahabat bingung.